Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pagi ini akan diselenggarakan seminar hasil penelitian tesis untuk Ibu Kartika Sari Kusuma dengan tim penguji. Yang pertama adalah Bapak Dr. Alfa Hindi Muhammad, yang kedua adalah Bapak Dr. Kumara Ariwana. Oke, Ibu Kartika Sari nanti diminta untuk mempresentasikan hasil penelitian tesisnya. Waktunya cukup singkat, sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Untuk seminar hasil penelitian tesis ini tidak ada SKS-nya, jadi tidak ada status lulus tidak lulus gitu. Tetapi memang besar harapan kita nanti Ibu Kartika Sari akan mendapatkan arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk terbaik untuk masukan-masukan perbaikan laporan hasil penelitian tesis Ibu Kartika, supaya Ibu nanti akan lebih siap ketika menempuh ujian tesis. Oke, Ibu Kartika Sari bisa share paparannya, dan sebelum mempresentasikan alangkah baiknya bisa berdoa terlebih dahulu supaya lebih lancar, lebih tenang. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari Kusuma. Pada hari ini saya ingin menyampaikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Metode Bidirectional LSTM menggunakan word embedding untuk analisis sentimen terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia pada media sosial Twitter. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKOM, dan Bapak Bapak Alfata MKOM. Kemudian untuk latar belakang dari penelitian ini, yang pertama adalah kasus COVID-19 di dunia itu pada tahun 2021 sudah mencapai sekitar 233 juta kasus dengan 4,7 juta kasus kematian. Kemudian menurut penelitian dari Salam tahun 2020 dan Bono pada tahun 2021 itu ada beberapa negara yang penerimaan terhadap vaksinnya cukup rendah. Lalu ada penelitian-penelitian sebelumnya terkait vaksin, terkait sentimen analisis itu banyak yang masih menggunakan metode mesin learning. Nah, sedangkan menurut Zhang pada tahun 2018 bertambahnya jumlah data dan ukuran data menganggap tradisional mesin learning itu belum cukup untuk melakukan sentimen analisis. Selanjutnya, pada banyak kasus sentimen analisis, deep learning memberikan hasil yang lebih baik daripada tradisional mesin learning. Ini menurut Jain dan Kausal tahun 2018 dan Chandra dan Jana tahun 2020. Lalu metode bidirectional LSTM dianggap lebih efektif dibandingkan metode neural network lainnya menurut Abdallah, Hidayatullah, dan Pasaribu. Lalu atas saran dari Riza dan penelitian yang lain, itu BLSTM dikombinasikan dengan word embedding itu dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik. Lalu di sini yang kedua adalah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana ragam sentimen pengguna Twitter terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia pada rentang waktu September 2020 sampai dengan Juni 2021. Lalu yang kedua adalah berapa nilai performa baik akurasi, presisi, recall, dan advance score yang dihasilkan oleh model saat menggunakan masing-masing word embedding. Jadi word embedding yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yaitu GloVe, FastTag, dan BERT embedding. Yang terakhir adalah word embedding manakah yang menjadikan model menghasilkan akurasi tertinggi. Lalu batasan masalah, ada beberapa batasan masalah yang saya sampaikan. Yang pertama adalah dataset yang digunakan adalah dataset berbahasa Indonesia yang diambil dari sosial media Twitter dengan menggunakan kata kunci vaksin COVID. Data ini diambil pada periode September 2020 sampai dengan Juni 2021.
Yang kedua, data merupakan data berformat teks yang diambil menggunakan metode scraping menggunakan tools yang bernama SNS Scrap. Yang ketiga, dataset yang dikumpulkan difilter untuk menghasilkan data dari opini masyarakat. Jadi data itu difilter, kemudian dihapus tweet yang bukan dari masyarakat. Jadi tweet dari lembaga, misalnya dari organisasi, dan dari situs berita itu dihapus. Kemudian yang keempat, dataset yang digunakan merupakan tweet berbahasa Indonesia dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang belum menerima vaksin dan yang telah menerima vaksin COVID-19. Yang kelima, tweet yang diambil sebagai dataset bisa merupakan pernyataan atau pertanyaan yang diposting pada akun Twitter. Keenam, pelabelan dilakukan secara manual dan melibatkan pakar dari bidang psikologi. Di sini psikologinya berasal dari psikologi industri. Lalu pre-processing data dilakukan melalui teknik scaffolding, remove punctuation, stop put removal, stemming, slang word, dan identifikasi frasa. Lalu platform penelitiannya menggunakan Google Colab dan Google Colab Pro. 9, sentimen diklasifikasikan menjadi 3, positif, negatif, dan netral. 10, sentimen dilakukan terhadap semua jenis vaksin COVID-19 yang digunakan tanpa adanya pembedaan jenis. Lalu nomor 11 adalah komposisi data yang digunakan adalah 80% untuk training dan 20% untuk testing. Jumlah IPO yang digunakan untuk training sebanyak 100 IPO, lalu metode yang digunakan untuk melakukan sentimen analisis adalah metode BLSTM dengan kombinasi word embedding, FastTag, GloVe, dan BERT. Yang terakhir, membandingkan tingkat performa dari algoritma BLSTM yang dikombinasikan dengan FastTag, BLSTM dengan GloVe, dan BLSTM dengan BERT dalam studi kasus sentimen analisis vaksin COVID-19 di Indonesia pada sosial media Twitter. Untuk alur penelitian, di sini yang pertama adalah pengumpulan data menggunakan SNS Scrap, lalu penggabungan data. Data diambil itu tidak langsung sekaligus dari September sampai Juni, tapi diambil per bulan, kemudian digabung menjadi satu. Setelah data digabung, data yang berasal dari akun-akun lembaga, organisasi, portal berita, itu dihapus, kemudian duplikat juga dihapus, kolom-kolom yang tidak digunakan juga dihapus, lalu menghapus tweet yang tidak berbahasa Indonesia. Jadi ketika mengambil data, secara nggak sengaja itu terikut tweet bukan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu datanya dilabel, lalu labelnya diseragamkan. Jadi penyeragaman label ini maksudnya ketika nulis negatif itu harus negatif bahasa Indonesia, bukan negatif bahasa Inggris gitu maksudnya. Lalu scaffolding itu semua teksnya diubah hurufnya, disamakan hurufnya menjadi huruf kecil, lalu menghapus URL, mention, punctuation, HTML, dan tag, kemudian di stop word removal. Setelah itu datanya di stemming. Data yang sudah di stemming itu dijadikan dataset pertama. Setelah itu, setelah di stemming, data di slang word, dihapus kata-kata slangnya, itu menjadi dataset yang kedua. Setelah itu, diidentifikasi lagi frasa, itu menjadi dataset ketiga. Kemudian, dataset yang ada tersebut, itu dilakukan self-train untuk FastTag dan GloVe, jadi dilatih sendiri menggunakan FastTag dan GloVe. Kemudian untuk BERT itu tidak dilatih menggunakan dataset sendiri, tapi menggunakan model yang sudah ada karena ketidakmampuan komputasi, jadi menggunakan model yang sudah ada yang dilatih menggunakan korpus dari Wikipedia. Setelah itu divektorisasi, lalu pembagian data. Pembagian data di sini 80 dan 20, kemudian karena data yang didapatkan ini tidak seimbang, jadi datanya dilatih menggunakan dua jenis, jadi data yang dilatih secara original, data original, kemudian data yang dilatih setelah dilakukan balancing data. Balancing data menggunakan algoritma SMOTE, kemudian setelah itu di testing. Nah, di sini proses testingnya dilakukan menggunakan
di training menggunakan BLSTM, kemudian di testing, lalu didapatkan hasilnya. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis, lalu diambil kesimpulannya. Nah, di sini hasil yang pertama adalah ragam sentimennya. Ragam sentimen dari tweet yang didapat, saya belum menyampaikan, ada 260.000 data yang didapatkan selama rentang waktu September sampai Juni 2021. Namun hanya sekitar 64.000 data yang digunakan untuk penelitian ini. Dengan pembagian hasil sentimennya 47% netral, sekitar 30.000 data, dan 44% positif, sekitar 28.000, dan negatif sebesar 5.600 dengan persentase 9%. Di kurva kiri bawah di sini terlihat bahwa mulai terjadi peningkatan sentimen di bulan Desember, kemudian di bulan Januari itu mulai meningkat sekali, lalu turun lagi, lalu mulai naik, turun lagi, dan naik lagi di bulan Juni. Nah, pada bulan November itu jumlah positif lebih banyak, jumlah sentimen positif lebih banyak daripada jumlah sentimen netral. Tapi di bulan-bulan yang lain, jumlah sentimen netral lebih besar daripada jumlah sentimen positif. Namun untuk semua bulan, dari bulan September sampai bulan Juni, itu sentimen negatif selalu yang paling rendah. Selanjutnya di sini adalah hasil sentimennya. Jadi terlihat dari grafik bahwa di September sudah mulai ada cuitan mengenai vaksin COVID, lalu naik sedikit, turun lagi, mulai naik di bulan Januari, sekitar 16.000 cuitan. Nah, pada bulan Januari ini sebenarnya bersamaan dengan di mana Bapak Jokowi mulai disuntik vaksin COVID-19. Lalu turun lagi, lalu naik lagi di bulan Maret, ini bersamaan juga dengan mulai disuntikannya vaksin COVID-19 untuk masyarakat usia 18 sampai 59 tahun. Lalu turun lagi, kemudian naik lagi di bulan Juni. Nah, kebetulan di Juni ini juga ada fenomena peningkatan kasus lagi dengan varian baru, varian Delta. Lalu di sini eksperimen variabel. Jadi untuk proses trainingnya itu menggunakan Word Embedding FastTech, Glove, dan BERT. Training datanya menggunakan data yang asli, yang belum masih imbalance data, lalu di data yang dibalancekan. Lalu preprocessingnya pakai stemming, slang word, frase, lalu training monitoringnya menggunakan model checkpoint dan early stopping. Untuk hasil testing BLSTM dengan Word Embedding FastTech, di sini dari yang saya baca, data original, data yang tidak seimbang itu sebaiknya diukur kinerjanya melalui F1 score, sehingga yang saya tandai sebagai yang paling tinggi adalah F1 score sebesar 62,10%. Sedangkan untuk SMOT di sini akurasi yang saya pakai untuk perhitungan kinerjanya yang paling baik sebesar 71,11%. Lalu di sini BLSTM dengan Word Embedding Glove untuk data original paling besar sebesar 56,34% dan SMOT-nya 67,74%. Untuk Word Embedding BERT di sini F1 score paling besar 61,71 dan akurasinya 68,59%. Nah, dari hasil semua training dan testing tadi dibandingkan kinerjanya setiap Word Embedding, untuk masing-masing yang paling tinggi, untuk data yang original itu yang paling tinggi F1 score-nya dihasilkan oleh FastTech sebesar 62,1, dan untuk SMOT juga dihasilkan oleh FastTech sebesar 71,11%. Jadi di sini yang paling bagus kinerjanya memang dari Word Embedding FastTech. Kesimpulannya, ragam sentimen vaksin COVID-19 di Indonesia itu beragam, naik turun, baik positif dan netralnya. Untuk negatif itu memang selalu di bawah.
naik karena memang bersamaan dengan adanya fenomena dan berita-berita yang berkembang di masyarakat, lalu turun karena sudah mulai sepi, tidak ada lagi pembicaraan yang ramai di sosial media. Lalu di sini kesimpulan yang kedua adalah untuk tiap word embedding ini diambil yang paling tinggi ketika dibandingkan lagi word embedding fasted itu menghasilkan akurasi yang paling baik sebesar 71,11% di antara yang lain gitu. Saran jika peneliti selanjutnya memiliki resource komputasi yang besar, maka disarankan untuk melakukan fine tuning pada model BERT menggunakan dataset sendiri dengan harapan dapat meningkatkan akurasi dari hasil pengujian. Lalu yang kedua, percobaan lebih lanjut dapat mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai menggunakan hyperparameter pada metode klasifikasi di LSTM sebagai upaya optimalisasi model. Yang ketiga adalah performa kinerja dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan teknik preprocessing seperti melakukan evaluasi terhadap kamus language dan frasa untuk normalisasi kata. Ini daftar pustakanya, buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir di sini, ya terima kasih. Sekian dari saya, mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak Ibu Kartika Sari. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Pertama, kita mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Prof. Emma. Baik, Bu Kartika Sari ya. Ya ini menarik ya hasilnya. Hasilnya jarang sih mahasiswa bisa menampilkan hasil sejelas ini gitu loh. Nah, cuman komentar saya ini aja. Di alur penelitian itu kan di atasnya sebelumnya sudah diceritain tentang preprocessing-nya ya. Di alur sebelumnya itu sudah ada preprocessing-nya lengkap sebenarnya. Nah itu pas masuk ke sini langsung ke preprocessing aja gitu. Jadi nggak usah terlalu ribet dari data collection, cleaning, ceritain aja di preprocessing itu sudah dilakukan gitu ya tahapan besarnya. Karena Anda sudah membuat subbab sendiri untuk itu gitu. Nah kemudian itu satu ya usulan saya. Nah kemudian ini melabelinya itu manual ya dari data ya. 64.000 itu ya? Iya manual. Oke. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya jadi ini berapa orang? Ini kan pakar dari bidang psikolog. Jadi saya menghubungi salah satu psikolog industri di tempat saya. Terus saya menghubungi mungkin kayak asistennya gitu kan. Saya minta untuk bisa nggak untuk melabeli data. Bisa, beliau bilang, tapi tolong disebutkan atau diperinci yang maksudnya positif sentimen itu bagaimana, negatif itu bagaimana, dan netral itu bagaimana. Saya sebutkan, saya jelaskan, lalu ya udah saya serahkan ke beliau untuk di label, lalu saya dapat hasilnya, begitu. Jadi saya dikasih contoh aja gitu loh dalam proses ini dijelaskan data yang dilabeli positif, negatif, dan netral itu contohnya seperti apa pada saat Anda melakukan tahapan itu dengan psikolognya. Itu ya. Enggak, maksud saya mereka mau gitu tanpa ini bayar atau gimana? Bayar Pak. Oh ya enggak apa-apa. Soalnya kan banyak banget 64.000. Saya aja oke. Oke, nah kemudian skenario-nya itu pada saat pengujian itu apa yang mau dicari di sini, Bu? Karena ini kan saya lihat di variasi skenario-nya kan cukup banyak ya. Membandingkan original, kemudian embedding, kemudian monitoring. Nah, ini tuh mau mengejar apa? Akurasi tertinggi atau keragaman atau kesesuaian dengan data data yang dilabeli awal atau apa?
Jadi yang mau dicari itu sebenarnya word embedding mana sih Pak yang bisa menghasilkan kinerja yang paling bagus Berarti ketika fokus, menggunakan klasifikasi di LSTM itu. oke, berarti fokus di word embedding-nya ya. Iya, Hmm, itu sesuai nggak dengan di latar apa di permasalahan rumusan masalah? Kayaknya nggak rumusan masalah. Oh ya ada word embedding ya. Nah, word embedding yang sudah sesuai dengan yang diharapkan itu apa ininya? Yang mana saja? gimana Pak maksudnya Pak? Nggak, word embedding yang sudah sesuai dengan yang diharapkan itu yang seperti apa? Yang menghasilkan kinerja Akurasi yang tertinggi gitu, nilai skor Evan tertingginya ya. ya kinerja yang paling bagus, paling baik. Tapi itu pernah dibandingkan nggak secara manual gitu loh hasil dia ketika menghasilkan persentase sekian gitu. Kemudian dilihat lagi memang hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Atau angka itu sudah kita pakai gitu. Kalau hasil angkanya sih penelitian yang lain lebih tinggi sih Pak. Tapi kalau FASTEC yang paling baik, memang ada penelitian yang bilang word embedding FASTEC memang menghasilkan kinerja yang paling baik di antara yang lain gitu. Oke, iya ini hasilnya jujur sih kalau menurut saya FASTEC angka sebesar ini 71% gitu ya. Berarti di angka 71 ya? Iya, 71 Pak. Semua dan tapi ini terlalu rendah nggak, Bu, pertanyaan saya? Iya, saya juga merasa begitu. Penyebabnya apa? Kalau boleh dikembalikan ke data mungkin. Ya ini kan sangat Oh, dipengaruhi oleh data Anda kan iya, hasil. betul. Jadi saya sebelumnya itu ada mencoba dengan dataset yang sama, tapi jumlahnya lebih besar, Mm-mm, sekitar 80.000 data. mm-mm. 80.000 itu karena ada beberapa yang belum saya hapus. Nah, itu saya sudah publikasi di penelitian saya itu hasilnya sekitar 70 sekian. Maksudnya 73, 74 jauh lebih tinggi, agak lebih tinggi dibandingkan dari penelitian tesis yang ini. Kemudian saya coba dengan data sekitar 4.000 itu akurasinya di atas 80%. Jadi kayaknya memang tergantung data yang digunakan. Oke. Padahal ini trainingnya menggunakan berapa? 100 IPO Pak. Terus, Untuk yang monitoring ini model checkpoint. Kalau early stopping kan dia ada yang berhenti di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya model udah nggak ada lagi kenaikan, itu dia berhenti, itu memang agak lebih rendah, 69, dan ya sekitar 69%. oke. Ya enggak apa-apa sih kalau memang hasilnya jujur seperti itu di ini kan. Kemudian ini berarti menggunakan Python atau Iya, Python. pakai Google ini ya, saya lihat tadi Google Colabs ya. Google Colab. Oke, ya saya kira nggak masalah Bu karena sudah tahu hasilnya nih. Maksudnya sudah bisa memaknai kenapa angkanya segitu, bisa menjelaskan itu sudah cukup lah untuk ujian tesis nanti. Ini nggak ujian tesis kan? Belum, Pak. Nggak ya. Ya udah dari saya mungkin itu aja, Prof. Emma. Oke, Terima terima kasih kasih. banyak Pak Alfa. Kita lanjutkan mohon arahan dari Bapak Dr. Kumara Ariwana. Monggo Bapak. Oke, matur nuwun Prof. Mbak Kartika, mungkin saya berangkat dari tabel yang jenengan gunakan ketika membandingkan paper-paper sebelumnya. Ya, Bisa ditampilkan tabelnya, tabel 2.1 nomor 3 gitu ya. sebentar ya, saya stop. Tabel berapa tadi Pak? Mohon maaf. Tabel 2.1 tabel yang perbandingan paper-paper itu loh. Oh, Yang ada saran, ada knowledge gap. Itu saya tertarik dengan riset nomor 3.
Nah, ya ini nggih, Pak. Oke, coba nomor 3. Nomor Ini 3 nggih, itu kan bedanya apa di sini? Kemudian di sini bisa sampai 97% loh di sini. iya. Ini kenapa kok bisa setinggi ini, Panjenengan yang sudah membaca ini tadi 71% gitu. Kira-kira di mana posisinya? Ini balik lagi, Pak, kayaknya masalah data. Jadi data yang digunakan rata-rata itu masih sekitar ribuan data aja. Nah, punya saya itu kan puluhan ribu, jadi akurasinya tidak bisa sebaik yang ini. Kemudian di sini dia pakainya pembobotan TF-IDF. TF-IDF itu berbeda lagi dengan word embedding. Gitu. Berarti metode yang digunakan jenengan berarti tidak lebih baik atau ya tidak se powerful ini ya. Mungkin perlu dibahas seperti itu, atau jenengan cari paper-paper yang menggunakan algoritma jenengan itu, tools jenengan itu, mereka sampai apakah memang sekitar 70-an% itu. Kalau itu ya berarti wajar gitu kan, bahwa yang kemampuan tools yang jenengan gunakan untuk word embedding itu sekitar segitu. Itu penting untuk nanti ketika menanyakan loh ini berarti contribution to knowledge-nya lemah kalau misalkan dibandingkan dengan hanya dari sisi result gitu. Tetapi kalau dari sisi tools harus bisa jenengan pertahankan bahwa untuk word embedding yang menggunakan ini itu sekitar range-nya memang segitu, itu harus bisa dijelaskan gitu ya. Baik, Pak. Oke, terus kemudian coba untuk nomor 7 coba. Juga tertarik nomor 7 itu. Ini mirip ya? Mirip. Ya. Hanya beda kasus, tetapi toolsnya hampir sama. Ya, betul. Nah, ini bisa sampai 93%. Kenapa ini? Ini pakai bahasa Inggris datasetnya. Berarti kelemahannya di bahasa Indonesia berarti. Iya, saya nah, kecurigaan saya kalau kelemahannya di bahasa Indonesia justru ketika melabelingnya, jangan-jangan ketika melabelingnya itu jenengan pernah ngecek nggak apakah yang dilabeli oleh ahli psikologi itu sesuai dengan yang logika jenengan sebagai researcher? Saya pernah ngecek, mostly sih sudah sesuai dengan saya sebagai orang biasa gitu. Ya, ini kalau jenengan bahas bentar ini jadi kita bisa sih jadi pembahasan yang bagus bahwa apakah memang bahasa Indonesia punya kelemahan dibandingkan dengan bahasa Inggris kalau dari sisi word embedding-nya gitu ya. Jangan-jangan memang berarti bahasa Indonesia itu ambigu. Si psikolognya ketika melabeling itu pada posisi sebelum proses atau sesudah proses, masih mentah kemudian ini positif dan negatif atau gimana? Masih mentah, Pak, masih belum saya apa-apain. Oke, berarti harusnya si psikolog masih bisa merasakan rasa bahasanya ya, mudah bahwa ini positif, negatif atau netral gitu ya. Coba kalau misalkan jenengan bisa menjelaskan kenapa ini dengan tools yang sama hanya satu bahasa Indonesia kok bisa jauh, ya kan 20% jaraknya ya, 93% sampai 70% ya, itu bagus untuk bisa dianalisis untuk kekayaan ini jenengan pembahasan gitu. Terus nah cascade-nya gimana atau gerbang-gerbangnya gimana ketika ini kan ada 3 ya, ada positif, ada netral, ada negatif. Sementara yang ditampilkan di situ kan biasanya untuk analisis akurasi kemudian sampai ke F1 score itu kan cascade-nya 2-2 begitu. Ini prosesnya bagaimana? Maksudnya gimana, Pak? Kan biasanya kan ada true positif, false positif kayak gitu kan.
Kan Oh biasanya kan iya. itu kan berarti ada 3 ini, ada positif, ada netral, ada negatif. Ini Itu gimana cascade-nya? iya karena ada 3, jadi kemarin saya masukkan di dalam begini jadinya Pak, kalau untuk multi kelas. Jadi agak hitung-hitungannya agak ruwet sih jadinya. Jadi kayak ya begini kemarin saya coba untuk menjabarkan rumusnya. Intinya struktur positifnya gini, begini, begini gitu. Nah, sebaiknya kayak begini ini justru jadi bahan pembahasan yang bagus ya untuk dijelaskan ya. Berarti kan kalau misalkan struktur positifnya itu tinggi, berarti kan pembagiannya yang ketika menghitung positif itu netralnya dianggap negatif dulu kan berarti? Aduh, saya kurang tahu kalau yang ini, Pak. Aduh, sebaiknya didalami kayak begitu ya. Ketika baik. dengan menghitung positifnya dulu, nah netralnya itu akan Anda masukkan ke positif dulu atau negatif dulu begitu. Atau ketika menghitung netral, itu yang positifnya itu dimasukkan ke blok mana dulu gitu. Itu cascade-nya agak penting menganalisis. Soalnya jenengan di atas sudah langsung menggunakan 3 blok ya, positif, netral, dan negatif. Kecuali kalau di atas sudah langsung yang netral itu dianggap positif atau yang netral dianggap yang negatif. Berarti itu mudah nanti menghitungnya. Tapi kalau sudah 3 begini, sebaiknya dikuasai sehingga nanti ketika siapa tahu pengujinya nanti menguasai matematik 3 blok begini, dengan bisa bertahan begitu. Baik Pak. Oke, overall bagus. Oke, makasih Prof. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Kumara. Ya, ada 4 catatan yang saya tuliskan sebagai ringkasan masukan dari Bapak Dr. Alfa dan Bapak Dr. Kumara. Yang pertama, alur penelitian nanti bisa lebih ditonjolkan mulai ditampilkan dari proses data preprocessing. Kemudian yang kedua, perlu untuk dicari paper-paper yang menggunakan algoritma yang sama dengan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mempertegas improvement yang dihasilkan dari penelitian ini. Yang ketiga, menarik untuk mengkaji adanya pengaruh domain linguistik terhadap kualitas label yang dihasilkan ya untuk objek yang sama gitu ya, objek analisis sentimen yang sama. Yang keempat adalah terkait dengan confusion metric ini perlu diperdalam untuk memperkuat Ibu Kartika Sari nanti dalam tahapan analisis dan pembahasan. 4 poin penting ini tolong ditindaklanjuti supaya nanti ujian tesis Ibu Kartika Sari akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Dr. Alfa, terima kasih banyak Pak Dr. Kumara atas masukan-masukannya untuk sesi seminar hasil penelitian tesis Ibu Kartika Sari. Dicukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu.